Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kajian Ibadur Rahman Pekanbaru yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, nikmat iman dan nikmat Islam yang senantiasa diberikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat Allah yang semuanya diberikan kepada kita, kita mampu melaksanakan, kita mampu mensyukurinya, dan kita mampu memanfaatkannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalatu wassalam, salawat dan salam senantiasa kita mohonkan untuk tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah kajian Ibadur Rahman Pekanbaru yang dimuliakan Allah, tidak terasa hari ini atau saat ini kita berada pada bulan Sya'ban. Kita mohon kepada Allah agar senantiasa kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah kajian Ibadur Rahman Pekanbaru yang dimuliakan Allah, kita tahu di bulan Ramadan adalah bulan di mana setiap muslim, setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Dan ibadah puasa itu merupakan ibadah jasad dan juga ibadah ruh. Ibadah jasad dan ibadah ruh ini tidak bisa diabaikan satu dengan yang lainnya. Orang ataupun kita melaksanakan ibadah puasa dengan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, kita tidak makan di siang hari, tidak minum, dan juga melakukan hal yang lain yang bisa membatalkan ibadah puasa, akan tetapi nafsu kita senantiasa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik itu dalam ucapan maupun dalam tindakan, maka puasa yang kita lakukan itu tidak ada artinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyabdakan di dalam hadisnya, laisa siyamu minal akli was surbi, innamas siyamu minal lagwi war rafasi. Puasa itu tidak hanya sekedar melarang ataupun mencegah kita ataupun menghindarkan diri kita dari makan dan minum, tapi juga berupaya untuk menghindarkan kita dari perbuatan yang sia-sia, apalagi perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan dosa ataupun murka dari Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan kegiatan secara fisik, dia menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan berupa makan minum. Ruhnya pun
ataupun jiwanya itu harus juga dihindarkan atau menghindarkan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dalam sebuah ungkapan, saumul jasad ghidha'ur ruh. Ini sangat menarik sekali. Puasa di dalam jasad itu adalah merupakan harus berkebalikan, harus juga memberikan makanan kepada ruh-ruh kita. Kalau hal-hal yang dibutuhkan oleh jasad kita ini adalah hal-hal yang berasal dari tanah, karena memang fisik kita, jasad kita terbuat dari tanah, maka ruh yang memang ditiupkan oleh Allah kepada bapak kita yaitu Nabi Adam alaihissalam dari Allah, makanannya adalah hal-hal yang bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa ayat-ayat Allah yang termaktub dalam Al-Quranul Karim dan juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada korelasi, ada hubungan yang sangat erat antara puasa dengan pengekangan hawa nafsu ataupun syahwat. Orang yang berpuasa berkemungkinan, jika puasanya dilakukan secara benar, jika puasanya dilaksanakan secara baik, maka ada kemungkinan dia untuk tertahan, terbebaskan, terkekang untuk mengumbar keinginan hawa nafsunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyabdakan di dalam hadis terkait dengan masalah ini, ketika seorang pemuda sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka sangat dianjurkan untuk segera menikah. Kalaupun dia belum mampu melaksanakannya, maka dia supaya melakukan ibadah puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil fard. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Korelasi yang sangat erat antara puasa dengan kemampuan diri untuk mencegah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya mengumbar hawa nafsu kita. Bapak Ibu hadirin jamaah kajian Ibadur Rahman Pekanbaru yang dimuliakan Allah, sehubungan dengan saat sekarang ini, kita tidak akan lama lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, maka persiapan-persiapan yang harus kita lakukan agar nanti ketika kita memasuki bulan Ramadan itu betul-betul sudah sangat ready, sudah siap, baik itu secara fisik dan juga secara ruh, secara psikis, maka itu harus dilakukan hal-hal yang terkait dengan kesiapan itu sendiri. Bapak Ibu, saat sekarang ini kita berada pada situasi di mana terkait dengan musibah yang kita rasakan saat sekarang ini, penyebaran virus corona atau COVID-19, di mana ada gium yang digembor-gemborkan oleh pemerintah kita, yaitu stay at home atau di rumah aja, atau as-subut fil bait. Kita ambil hikmah dari adagium tersebut ataupun dari anjuran-anjuran tersebut dalam rangka proses mempersiapkan menghadapi bulan suci Ramadan tadi. Mudah-mudahan kita bisa, artinya diberikan usia, diberikan umur, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki bulan suci Ramadan pada tahun ini. Hal-hal yang bisa dilakukan terkait dengan coronavirus itu, kemudian juga dalam rangka mempersiapkan diri kita memasuki bulan suci Ramadan, yang pertama adalah dengan menjaga kesehatan dan juga meningkatkan imunitas tubuh kita. Karena tadi kita dijelaskan di awal bahwa puasa adalah ibadah fisik. Dengan cara apa? Pertama, makan yang bergizi tentunya, kemudian tidur yang cukup, artinya istirahat yang cukup, kemudian tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak diri kita, apapun itu bentuknya,
kemudian rajin berolahraga, dan juga berjemur di bawah terik matahari pagi untuk memberikan asupan vitamin kepada tubuh kita, sehingga fisik kita kuat, fisik kita sehat, dan puasa yang secara makna istilahnya adalah menghindar ataupun tidak melakukan makan, minum, dan hal yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari, bisa kita jalani dengan baik, dengan optimal, tanpa ada keluhan secara fisik di sana dan di sini. Yang kedua, juga kita harus mempersiapkan psikis kita, mempersiapkan ruh kita, menyiapkan jiwa kita yang nutrisinya adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dengan adanya stay at home ini, lakukan, rajin kita membaca ayat suci Al-Quran, mudarasah al-ayah al-Qur'aniyah, mempelajari ayat-ayat Al-Quran bersama keluarga yang terdekat di antara kita. Kalau tidak ada yang memungkinkan untuk menjadi narasumber, dibuka channel-channel, dibuka kajian-kajian yang insya Allah semua kita bisa mengaksesnya. Kemudian yang berikutnya, kita juga tingkatkan intensitas kita untuk melakukan ibadah salat-salat sunat, selain daripada ibadah fardu yang memang sudah menjadi kewajiban bagi kita semuanya, kemudian dilaksanakan secara berjamaah. Sunnah-sunnah fardu ataupun as-salat an-nawafil atau an-nafilah juga dilakukan bersama keluarga kita. Dan juga yang terpenting daripada itu adalah memposisikan hati dan jiwa kita menjadi orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi situasi ini dengan senantiasa berikhtiar, karena sabar pada hakikatnya adalah situasi kondisi yang sangat dinamis, bukan sabar yang berarti situasi ataupun sikap secara statis. Demikian Bapak Ibu hadirin jamaah kajian Ibadur Rahman Pekanbaru yang dirahmati Allah. Untuk pertama ini saya Muhammad Fargoli dalam rangka menyiapkan bulan suci Ramadan menyampaikan hal tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semuanya diberi kesempatan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan dengan fisik yang kuat tentunya, dengan jiwa yang lapang, dan juga siap menggapai anugerah, keberkahan, barokah, maghfirah, rahmat yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.